Oke, jadi malam hari ini kita akan belajar mengenai gimana cara menggunakan candlestick dikombinasikan dengan eh, exponential moving average, atau kalau misalnya Bapak Ibu lebih suka pakai moving average yang sifatnya lebih slow, itu juga nggak apa-apa ya. Itu kan cuman gimana kecocokan ya antara exponential moving average dengan simple moving average. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari malam hari ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang baru, otomatis kita akan mengulang materi yang lama. Ya. Di materi yang lama itu kita udah belajar candle ya, belajar candle. Nah, eh, ingat nggak Bapak Ibu, ada berapa pola candle yang kemarin saya jelaskan. Jadi nggak usah banyak-banyak banget, pokoknya cuman lihat 4 candle itu aja, itu kita udah bisa eh, dapat profit dari saham. Ya, kalau misalkan Mas agak lupa, mungkin saya refresh sebentar ya. Jadi anggap aja, eh sorry salah ya. Anggap aja ini suatu garis lurus dan ini saya bagi menjadi 3 bagian ya. 3 bagian atau 3 area. Di mana di sini adalah area 1, di sini adalah area 2, dan di sini adalah area 3. Ya. Jadi kita akan ulangi lagi yang kemarin ya. Nah, candlestick yang pertama yang bagus itu bentuknya seperti ini. Ya, seperti yang kita tahu, ini kalau warnanya dia hijau, eh, nah, ya, warnanya dia hijau, berarti harga closing ada di atas harga opening. Nah, ini adalah candle nomor uh, warnanya hijau. Saya ganti ya. Candle nomor 31. Ya, yaitu 3 ini opening, 1 ini adalah closing. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah candle yang bentuknya seperti ini. Ya. Ini saya kasih warna juga. Oh, sorry. Ya, saya kasih warna hijau. Batangnya juga sampai hijau. Nah, ini opening di 3, closing di 2. Seperti itu ya. Udah gitu ada juga yang bentuknya seperti ini. Ya. Ini adalah candle 2, 1. Opening di 2, closingnya di 1. Nah, dengan 3 candle ini ditambah dengan 1 candle yang namanya adalah inside bar. Ini yang paling saya suka sebenarnya dari candle inside bar. Contoh sahamnya juga nanti akan kita pelajari ya. Jadi ada satu pola candle. Ya, anggaplah
Candlenya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini merupakan candle pertama. Nah, udah gitu candle kedua, misalkan candle keduanya ada di dalam dari range candle pertama. Nah, ini kita kasih angka 2. Oke, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang seperti ini, ya, Bapak Ibu lihat yang seperti ini simple. Bapak Ibu tinggal pantau apakah candle-candle berikutnya itu mampu breakout dari level harga yang ada di sini. Ya, jika mampu breakout itu buy, ya. Tapi kalau dia ternyata malah breakdown, ya, breakdown dari level harga yang di sini, ya itu eh, artinya harus sell, ya. Nah, candle-candle yang ini dari 31, 32, 21 dan inside bar ini cukup sering keluar Bapak Ibu di market ya. Nah, kalau misalkan eh, candle ini biasanya menunjukkan dia eh, pada saat marketnya sideways atau lagi koreksi muncul pola ini, pola reversal ya. Bisa juga muncul di pola continue. Nah, tapi kalau ini ya, ini paling manjur ini adalah di continue, paling manjur. Ya, kalau udah lihat kayak gini di tren yang lagi naik terus muncul pola ini berarti akan melanjutkan kenaikannya. Nah, Pak, bisa nggak yang candle ini, yang 1 2 ini eh, munculnya di support di area support buat reversal? Bisa, ya. Itu namanya adalah bullish eh, harami ya atau bullish pregnant gitu ya. Jadi dengan adanya 4 candle ini kita bisa melakukan transaksi, ya, bisa menghasilkan profit. Nah, contohnya mana ya? Oke, coba kita cari di saham. Eh, Nanti sebelum masuk ke contoh, kita akan bahas dulu sebentar mengenai IHSG. Karena menurut saya ini perlu disampaikan. Hmm, Lama. Internet lagi pada gangguan nih. Oke, jadi eh, kita akan bahas dulu IHSG ya, sebelum masuk ke contoh dari grafik. Composite.
Aduh, sudah lama nggak buka investing. IDXT, CCI, CKSE, oke. Nah, ya, sekarang kondisinya market lagi sideways. Nah, market lagi sideways. Hari ini bikin new low, tapi dia nggak bikin new high. Nah, ini tanda-tanda yang agak kurang baik menurut saya. Meskipun volume transaksi kalau kita lihat agak sedikit kurang ya, atau agak sedikit lebih rendah dibanding kemarin. Nah, yang ini ya. Meskipun ini dengan volume transaksi yang kecil, ini saya prediksi besok IHSG akan melanjutkan penurunan. Ya, jadi selama eh, ya bisa dikatakan 1 minggu inilah ya, itu trennya itu adalah turun. Kecuali di hari Kamis atau Jumat itu bisa rebound menutupi penurunan di Senin sampai Rabu. Ya, jadi saya prediksi itu Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu itu marketnya turun. Dan kalau misalnya kenaikan di hari Kamis dan Jumat itu bisa eh, membayar jumlah penurunan dari hari Senin ini, itu berarti minggu ini akan jadi positif. Seperti itu ya. Nah, ini sangat rawan sekali bagi Bapak Ibu yang masih pegang saham blue chip. Ya, contohnya Bank BNI. Oh, oke. Oh, ya, di BNI. Nah, kan ini juga sama ya. Turun, dia selalu bikin lower high dan lower low. Ya, ini menunjukkan dia potensi adalah terkoreksi. Oke. Selain itu banyak saham-saham yang lain yang potensi adalah itu nanti Bapak Ibu bisa cek. Bapak Ibu bisa cek. Nah, malam hari ini saya lebih mau membahas mengenai candlestick dan exponential moving average. Candlestick ini sendiri saya mau membahas atau memperdalam di yang namanya indikator. Oke. Nah, misalnya di Oke, sebentar ya, saya mau ganti aplikasi dulu. Tes tes, apakah suara saya cukup jelas?
Jelas. Oke, thank you. Nah, eh, malam hari ini saya mau bahas mengenai lebih fokusnya ke ini ya, insight bar. Nah, jadi insight bar itu contohnya seperti yang ada di sini, ya. Nah, ini adalah pola insight bar. Jadi pada saat harga saham breakout dari high yang ada di sini di 5.500, gitu ya. Ini tuh high-nya di 5.500. Dia potensinya naik. Nah, cuman yang jadi masalah ini dia breakout di bawah garis EMA ya. Nanti kita akan belajar ya mengenai EMA. Nah, breakout di bawah garis EMA, jadi kenaikannya ini masih belum bisa dibilang konfirmasi akan naik terus ya. Kecuali candle dari sini, ini candlenya nggak pernah bikin lower low dan lower high. Nah, ya, jadi ini salah satu ciri-ciri atau pola dari insight bar. Ada lagi nggak Pak? Ada, banyak. Ini ya, insight bar. Nah, pola insight bar ini kalau misalnya kita perhatiin, kalau dia closing di atas, pada saat dia closing di atas dari high insight bar-nya, maaf ya Bapak Ibu ya, kayaknya lagi error koneksinya. Sebentar ya. Ya. Nah, jadi kalau ada pola candle seperti ini, insight bar, selama dia closing berhasil di atas dari low candle insight bar-nya yang ada di sini, yang ini, ya, itu potensinya adalah uh, rebound, ya. Ada lagi nggak? Banyak contohnya. Jadi candle insight bar tuh sering keluar. Nih. Nah, kalau udah muncul pola candle insight bar ada di atas dari garis EMA, ya. EMA ini biasanya moving average itu digunakan itu buat ngecek tren. Ya, jadi kan kita kalau di saham itu kan cuma bisa melakukan transaksi buy dulu, baru kita bisa sell. Nah, cara untuk mensortir saham-saham yang bagus, yang setidaknya meskipun marketnya lagi jelek, saham kita nggak turun banyak, itu gimana? Caranya adalah cari yang saham-saham itu bisa bertahan di atas dari garis moving average. Ya, nah kalau contoh nih kayak BNI, ya hari ini aja dia udah nggak bisa kuat di atas dari garis moving average. Nah, ini tandanya bahwa untuk BBNI ya ini trennya akan jadi mulai tren turun atau koreksi ya dalam periode yang lebih pendek gitu. Nah, kalau saya udah lihat begini ya biasanya saya abaikan. Ya, saya malah mendingan eh, saham-saham yang seperti ini nih. Nah, ini salah satu rekomendasi nih ya buat besok. Meskipun besok punya potensi jadi inside bar ya. Karena dia naiknya udah cukup lumayan. Terus saya lebih suka saham yang modelnya ya kayak ILS ya nih. Harga sahamnya naik tinggi terus dibanting turun koreksinya. Nah, tapi lihat volumenya. Volumenya udah tinggi.
Ya. Terus dia ada di atas garis EMA, ya, di atas garis EMA. Nah, ini yang saya kotakin, ini juga inside bar. Inside bar, kotak pertama nih. Eh, Bentar ya, sorry. Eh, ya, ini kotak pertama itu dia bentuk pola inside bar. Nah, baru dia bikin inside bar lagi di atas, ya. Jadi setiap kali ada pola inside bar dan dia berhasil kuat di atasnya, ini potensinya lanjut naik. Apalagi dia di atas garis exponential moving average, ya. Jadi ini cukup menarik. Terus saham apa lagi Pak yang ada pola inside bar banyak? SMMT ini banyak juga nih. SMMT. Nah, nih inside bar di breakout harga saham naik, gitu ya. Jadi ini salah satu cara trading yang bisa dipakai. Oh, error lagi. Ini koneksi saya jelek ya. Oke, sebentar. Hmm, saya pause dulu. Ya. Nah, jadi ini pola inside bar di mana satu candle, ya anggaplah ini candle pertama, ya, di yang ini. Nah, ini candle pertama. Itu badannya atau range-nya lebih besar dibandingin dari candle-candle berikutnya, ya. Seperti yang ada di sini, ya. Di sini juga. Ya. Nah, baru pada saat dia breakout dengan volume transaksi yang besar, itu harga sahamnya langsung naik kencang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat metode ini, lihat saham seperti ini, pada saat dia breakout volume transaksinya besar, nggak usah ngantri-ngantri, HK aja. Nah, Bapak Ibu bisa dapetin profit, ya. Menurut saya sih harusnya 10% sampai 20% itu bisa dapat di hari yang sama, gitu. Minimal 10% lah, ya. Kalau Bapak Ibu ngeliat pola candle yang seperti ini, gitu. Jadi eh, tinggal cari candle-candle seperti ini ada nggak, gitu. Ya, ini sasaran saya nih besok, ya, BPKP. Hari ini volume transaksinya itu lumayan besar, ya. Ya. Di candle ini dengan yang di anak panah, volume transaksi cukup besar dibanding rata-rata kemarin, berapa hari kemarin, ya. Nah, ini kalau besok bisa breakout dari high-nya hari ini di harga 474 ya. Hari ini 486. Nah, targetnya ke sini 525. Terdekat. Berikutnya bisa naik aja sampai sini 560.
Ya. Nanti untuk urusan target kita serahkan ke Fibonacci ya. Jadi ada fungsinya masing-masing. Ya. Toh sekaligus kalau misalnya dia ternyata naik sampai misalnya sampai sini, berarti moving average-nya ini kan berpotongan. Jadi trennya akan balik lagi naik. Ya. Ini juga ada garis trend line-nya juga nih, uptrend line-nya. Ya. Ini kalau di weekly saya geser, dia bentuk pola namanya symmetrical triangle gitu. Jadi si BPKP ini sebenarnya punya potensi kuat untuk bentuk pola ini, gitu ya. Ya, ini salah satu saham yang bisa kita pantau. Ya, terus ada lagi nggak Pak? Banyak. Ada RPKR. Nah, ini juga lagi dalam pantauan saya RPKR. Apa? Karena dia di sini dia bikin pola namanya uh, inside bar juga sama. Ya. Nah, Pak, ini ada nggak pola inside bar tapi harga sahamnya turun? Nah ini. Nah, dia turun kenapa? Karena dia nggak kuat di atas dari low candle inside bar ya, makanya harga sahamnya turun. Ya, tapi kalau dia kuat di atas garis inside bar-nya atau di atas low dari inside bar-nya, dia masih punya potensi untuk naik. Ya, sesimpel itu untuk inside bar. Oke, simpel ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai eh, materi yang baru yaitu moving average. Ya, slide-nya nggak banyak, cuman sedikit. Oke ya, kita masuk ke materi moving average atau exponential moving average. Nah, seperti yang kita tahu ya, dasar dari analisa teknikal itu sebenarnya dibagi dua. Ya, ada teknikal eh, modern, teknikal kuno. Nah, nanti modern juga dibagi lagi. Nah, kalau dibagi dua lagi ya, modern. Ada namanya indikator lagging dan ada namanya indikator leading. Nah, jadi kalau leading itu memberikan arah tren sebelum tren sebenarnya terjadi. Sedangkan kalau lagging itu memberikan arah tren setelah tren sebenarnya terjadi. Nah, di dalam indikator leading maupun lagging itu uh, ada beberapa keunggulan dan kelemahan. Mana ya? Ya, karena lagging, otomatis resiko yang didapat itu lebih rendah. Nah, tapi ya lebih resiko lebih rendah. Nah, cuman baiknya digunakan pada saat market sedang bullish, strong bullish atau misalnya strong bearish seperti itu. Nah, kelemahannya itu keuntungannya lebih kecil untuk yang lagging. Nah, jadi prinsip lagging indikator ini adalah uh, pelan-pelan asal selamat ya, lambat tapi selamat ya seperti itu. Nah, leading indikator ini lebih sensitif terhadap harga, pergerakan harga. Ya, dia punya keuntungan yang jauh lebih besar dibandingin lagging indikator. Nah, sangat baik digunakan pada saat market sideways. Jadi gini ya, Bapak Ibu ya, dari sini kita bisa memilih, oh marketnya lagi sideways nih. Pada saat market sideways, kita gunakan leading indikator sebagai acuan kita. Nah, oh marketnya lagi uptrend atau lagi downtrend. Ya, istilahnya uptrend atau downtrend ini kan disebut sebagai trend atau trending. Nah, otomatis indikator yang kita gunakan itu adalah indikator lagging. Jadi jangan Bapak Ibu, oh marketnya lagi
uptrend, terus kita gunakan indikatornya leading. Ya, itu salah. Jadi itu hasilnya nanti banyak false signal seperti itu. Jadi kita nggak boleh pakai indikator leading pada saat marketnya lagi trending atau lagi uptrend atau lagi downtrend seperti itu. Ya, penggunaannya kan ada perbedaan nih di sini dari sisi fungsi. Jadi nggak bisa Bapak Ibu, oh marketnya lagi apa namanya lagi uptrend kita pakai stokastik. Oh marketnya lagi stokastik, marketnya lagi sideways kita pakai moving average. Ya nggak bisa gitu loh. Ya itu salah satu poin yang bisa kita ambil dari slide ini. Ya. Jadi kalau kita mau menentukan eh, trending atau sideways, ya tinggal lihat aja harga sahamnya seperti apa dengan indikator laggingnya atau dengan indikator leadingnya seperti itu. Ya. Nah, untuk yang leading indikator resikonya lebih besar. Kenapa? Karena terlalu sensitif sama pergerakan harganya. Nah, berikutnya nih, apa aja yang termasuk ke dalam lagging indikator dan leading indikator? Ya, lagging indikator ada MACD, MA, Ichimoku, Bollinger, Parabolic SAR, dan lain-lain. Nah, malam hari ini saya khusus akan menjelaskan tentang MA ya, terutama lebih ke exponential moving average. Nah, di dalam leading indikator itu ada indikator RSI, stokastik ya, sama CCI. Ada lagi sih yang lain, cuman kebanyakan itu aja yang dipakai. Nah, moving average atau MA, nah, termasuk lagging indikator. Ya, lagging indikator fungsinya sangat baik atau apa manfaatnya itu sangat baik digunakan pada saat marketnya sedang strong bullish atau trending lah ceritanya atau uptrend atau downtrend. Ya, jadi kalau kita mau cek suatu saham ini lagi uptrend, downtrend atau sideways, kita lihatnya dengan moving average. Sesimpel itu. Ya. Ketika harga sahamnya ada di atas moving average, ya kenapa? Karena moving average ini bisa dijadiin support atau bisa dijadiin resisten. Ya, di mana moving average ini merupakan rata-rata penutupan dari uh, periode tertentu. Contohnya kalau saya lebih suka pakai EMA 21, EMA 34 dan EMA 13, 21 dan 34. Berarti ini rata-rata penutupan 13 hari ke belakang, 21 hari ke belakang, dan 34 hari ke belakang, terus di eksponensialin. Ya, saya nggak peduli lah rumus eksponensialnya kayak gimana, yang penting indikator itu udah kasih harganya, gitu kan. Nah, jadi MA ini bisa dijadiin support dan resisten. Pada saat marketnya lagi trending, kita gunakan moving average ini sebagai support atau sebagai support ya, trending naik ya berarti supportnya moving average. Karena yang disebut trendingnya naik adalah harga saham itu ada di atas garis moving average. Ya. Kalau trendingnya adalah turun atau downtrend, berarti harga saham itu ada di bawah dari garis moving average. Ya. Berarti udah selesai. Kita balik lagi ke aplikasi. Nah, jadi ini salah satu fungsi dari EMA ya, exponential moving average ya. Pada saat harga sahamnya ada di bawah dari garis moving average, itu trennya lagi turun. Ya. Nah, kalau kita di saham, kita kan nggak bisa sell meskipun kita tahu mau turun. Jadi kita cuma bisa buy. Pada saat tahu harga sahamnya mau turun, ya kita cuma bisa nunggu aja di bawah, gitu kan. Nah, jadi ini bisa menjadi pilihan Bapak Ibu, ya. Tergantung profilnya. Kalau saya lebih suka eh, kalau saya lebih suka mengikuti pergerakan market ya. Dalam arti gini, oh marketnya lagi mau koreksi. Karena marketnya lagi mau koreksi. Jadi kalau saya pilih saham, pasti kan lagi banyak yang turun, ya kan? Jadi saya pilih saham yang lagi dalam tren naik, seperti itu. Tapi kalau misalnya, oh marketnya lagi mau rebound nih,
Ya kayak kemarin Agustus kemarin ya, itu kan pada rebound kan, pada naik. Nah, itu saya malah pilih saham yang belum naik. Artinya saya cari saham yang lagi turun dan belum naik gitu. Kenapa? Ya supaya profitnya bisa lebih besar. Ya, karena kalau saham yang udah naik terus itu nggak ada habisnya gitu, nggak ada habisnya dan nanti kita nggak ada tahu ya, nggak ada yang tahu kapan itu kenaikannya berakhir. Takutnya di pucuk beli malah turun seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa searching nih saham-saham apa aja sih yang ada di atas MA gitu kan, atau eksponensial. Nah, kalau saya sih biasa searching manual, cuman nanti Bapak Ibu bisa juga menggunakan aplikasi Spot ya, itu bisa di searching. Tapi searchingnya cuman khusus untuk moving average-nya aja yang simple, bukan yang eksponensial. Itu. Jadi kalau saya biasa liatin satu-satu. Ya. Nah, nih IHSG, Sideways kan? Sideways, taunya Sideways dari mana Pak? Yang disebut Sideways itu garis moving average, ya tiga moving average ini itu berhimpitan, ya berhimpitan. Kita nggak ada tahu arahnya akan kemana gitu. Nah, kalau lagi sideways seperti ini, kita lihat indikator stokastik yang akan membantu kita. Oh, dia arahnya udah berpotongan ke bawah, berarti mau turun nih, gitu. Konfirmasinya butuh 1 hari lagi, minimal 1 hari, maksimal 3 hari. Ya, ini agak rawan. Nah, sekarang lihat saham cash. Nah, saham cash ini masih downtrend, tapi udah mulai ada tanda-tanda kenaikan harga saham ditambah dengan volume yang cukup lumayan. Nah, ini kita bisa pantau nih kalau dia ternyata bisa breakout dari garis EMA-nya. Ya, EMA-nya ini EMA 34-nya di 181. Ya, di atas 181. Jadi kalau dia bisa breakout di atas 181, ya dia punya potensi naik gitu. Ya, targetnya terdekat di 241. Gitu ya. Jadi saya cari saham-saham yang seperti ini. Oh, dia lagi downtrend. Tapi ada pola apa? Ada potensi reversal nih. Gitu kan? Ada potensi reversal didukung dengan volume yang cukup besar. Nah, ini saya pantau ya buat nanti saya jadiin rekomendasi ke Bapak Ibu semua di grup. Ya, terus BRMS. BRMS sideways kan? Kita lihat stokastiknya. Ya. Jadi bisa buy pada saat breakout dari 97, ya sementara target di sini. Nanti kalau dari sini harusnya dia udah uptrend. Ya, jadi sebenarnya simpel sih cara nganalisa itu. Ya. PSAB kemarin sempat naik cukup besar nih. Nah, ini PSAB bisa dijadiin contoh untuk pola candle namanya inside bar ya. Nah, saya udah bikin nih area-areanya. Oh, breakout 172 dari high-nya yang kemarin. High kemarin tuh mana sih? Oh, 173 ya. Breakout 173, oh targetnya ke 192.200-an gitu. Ya, jadi tinggal dipantau aja. Cuman hari ini kan merah. Kalau hari ini merah udah hampir bisa dipastikan ini inside bar. Ya, inside bar tinggal hari kedua atau besok ini akan kuat nggak di atas dari low-nya. Low-nya ini di mana? Low-nya tuh di 149. Ya, kalau dia kuat dan dia berhasil balik arah breakout ini, ya ini arah lanjut naik. Seperti itu. Ya. Otomatis moving average-nya itu akan jadi uptrend. Ya, kalau dia bisa breakout dari 173. Ya. Itulah kenapa tadi disebut moving average itu adalah lagging indikator. Ya kan? Setelah trennya terbentuk, dia baru ngasih arah gitu. Ya, itu dari fungsi dari eksponensial moving average ataupun moving average seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga usah pusing, aduh saham apa nih yang bagus gitu ya. Simple. Pertama, kita mau pilih yang mana? Buy on weakness
buy on weakness di saham-saham yang udah naik tinggi dan lagi koreksi, atau cari saham-saham yang belum naik padahal saham lain udah naik. Ya, contohnya kayak ini ya, kayak cash ya. Kayak cash ini kan saham gorengan nih, ya kan? Nah, saham gorengan ini belum naik padahal saham gorengan lain udah pada naik gitu kan. Nah, ini jadi pantauan saya nih, gitu. Ya, kalau misalkan kita mau cari saham yang udah naik tinggi, mau cari turunnya, ya bisa dianalisa. Pada saat turun baru mulai dibeli, ya itu bisa. Tergantung Bapak Ibu mau style yang seperti apa gitu. Ya, yang jelas kalau saya tuh biasanya ngeliatin kondisi marketnya dulu ya, IHSG-nya mau kayak gimana nih gitu. Ya kayak kemarin kan kita untuk yang di VIP banyak kan di konstruksi ya portofolionya. Karena kita lihat kalau saham-saham konstruksi masih punya kesempatan atau punya peluang buat naik lebih banyak gitu. Jadi kita banyakin portonya di sana. Nah, kalau kita lihat sekarang saham-saham konstruksi itu peluangnya lebih ke arah koreksi. Nah, Pak, ini gimana cara bacanya? Ini MA-nya ya. MA-nya ini udah berapi ya. Yang hitam ini saya kasih ini. Nah, yang hitam itu di 1000, yang birunya di 975, yang merahnya di 955. Artinya ini udah uptrend. Nah, jadi saham-saham yang seperti ini yang kita pantau. Ya, sahamnya uptrend. Sekarang IHSG mau koreksi misalkan. Kita tinggal pantau apakah saham ini kuat di atas dari moving average. Moving average yang saya pakai ya, atau misalnya Bapak Ibu pakainya EMA 20, EMA 50 ya. Berarti apakah harga saham itu kuat di atas EMA 20 dan EMA 50? Kalau kuat ya berarti masih naik. Kalau nggak kuat, potensinya adalah koreksi seperti contohnya kayak BBNI tadi ya. Nah, kalau ini kita bisa pantau ya. Kalau ternyata dia nggak kuat ya berarti trennya akan balik arah ya. Tadi masih ya waskita sih yang kurang bagus. Nah, nih contoh nih waskita ya. Sempat berhasil harga sahamnya itu di atas dari exponential moving average ya. Tapi nggak lama udah gitu koreksi. Nah, kalau kayak gini ya jangan dilirik. Kalau mau dilirik boleh nggak Pak? Oh, boleh aja. Tunggunya di area support di sini. Seperti itu. Cuman ya nggak tahu kalau di area support ini dia nggak kuat nahan penurunannya, berarti dia akan jebol lagi. Ya mungkin harus turun lebih dalam lagi seperti itu. Ya. Jadi kalau kita udah ngeliatin ya saham yang lagi mau uptrend, ya seperti ini nih. Ini kan garis EMA-nya udah rapi ya. EMA yang periode kecil yang 13 itu yang hitam, periode yang tengah-tengah yang 21 itu yang warna biru, yang paling panjang itu yang 34 itu yang warna merah. Nah, ini udah rapi, tersusun rapi gitu. Jadi saham-saham yang seperti ini yang kita pantau. Cuman ini udah cukup tinggi, ya. Taunya tinggi dari mana, Pak? Ini harga saham yang sekarang closing dibandingin sama EMA. EMA yang 13 yang periode paling pendek aja udah jauh banget. Ya, ini sangat potensi harga sahamnya naik sebentar, udah gitu dibanting. Gitu. Jadi harus hati-hati. Ya, makanya tadi itu saya bilang ILS silakan pasang sekarang untuk jual besok. Karena takutnya besok harga sahamnya akan turun. Gitu. Nanti nampung lagi boleh nggak Pak? Boleh nampung lagi nanti. Ya, boleh nampung lagi. Nanti di area sinilah 145 gitu kan, menarik. Maksimal 158. Ya, ini contoh-contoh. Ini saham-saham yang kemungkinan akan jadi rekomendasi besok. Nah, ini contoh nih. BJBR. Harga sahamnya naik, udah gitu turun. Nah, turun tapi dia rebound dari exponential moving average ya, 13. Nah, kayak gini tandanya masih uptrend.
cuman punya potensi untuk sideways. Seperti itu. Ya, punya potensi untuk sideways. Jadi kita harus hati-hati. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyain. Gimana cara pakai exponential moving average ditambah dengan candlestick? Nih, contoh lagi. Harga sahamnya turun di bawah dari garis EMA. Ya, harga sahamnya turun terus. Ya kan? Terlepas dari entah itu dia lagi mau red issue, entah dari apa ya, harga sahamnya turun terus. Pak, punya potensi rebound nggak ini? Punya dalam waktu dekat. Ya, untuk saham BBRI ini punya potensi rebound dalam waktu dekat. Jadi cari saham yang itu ya, yang ada di atas dari moving average. Kan enak kan? Coba kita cek SIMI. Nah, nih SKMI. Nah, ini saham gorengan yang belum naik banyak. Ya, saham gorengan yang belum naik banyak. Eh, yang lain di mana yang lain udah naik gitu ya. Bahkan truk aja naik. Ya, bahkan truk aja naik. Ini belum naik. Nah, ini jadi pantauan nih. Nah, kalau kayak gini, ini yang disebut dengan inside bar itu yang ini, candle yang ini. Ya, jadi pilih candle yang volumenya paling besar. Nah, jadi selama dia kuat di atas dari high-nya ini, di berapa ya nih high-nya? Coba kita lihat. Nah, itu high-nya di 137 ya. Kalau dia bisa kuat di atas 137, potensinya akan naik. Seperti itu. Ya, jadi kita harus tunggu 1-2 hari lagi nih buat ngecek apakah dia kuat atau enggak. Gitu. Ya. Jadi jangan pusing milih saham. Oh ya, kota. Kebetulan ada tadi ngeliat ada Cimelisa sempat nanya, kota, Chan, kota gimana? ARB. Nih, oh mana ya? Ini ya, nah, ARB itu. Oh enggak, yang ini betul. Ya, dia close-nya 210 minus 6,3%. Ya kan? Minus 6,3%. Ya, saya bilang ya, trennya naik nih. Taunya dari mana? Ya ini lihat, tinggal lihat garis exponential moving average-nya. Gitu. Trennya masih naik kok, nggak usah takut. Berikutnya rebound gede. Nah, udah rebound naik tinggi banyak. Saya bilang apa? Sell. Hari udah gitu turun. Hari ini dia sempat rebound sih, cuman karena saya nggak terlalu mantau karena target saya di 250 ya. Ternyata dia cuma sampai 244 doang. Ya beda dikit lah ya. Ini inside bar. Dia bentuk pola inside bar. Nah, jadi nanti kota ke depan, kalau dia ternyata saham ini bisa breakout level harga di sini high di ya high di candle ini yaitu di 262 ini potensinya akan lanjut naik. Tinggal pertanyaannya breakout nggak nih gitu karena candle hari ini kurang bagus gitu ya. Kalau ternyata besok bisa rebound balik nggak usah harus rebound tinggi lah yang penting candlenya hijau dan nggak bikin lower low dari candle hari ini atau dari candle inside bar-nya yang hijau panjang itu harusnya sih masih aman.
masih menarik untuk dijadikan pilihan saham yang dimasukkan ke dalam watchlist gitu ya. Coba sekarang kita cek Kabak. Nah, ini saham mudah-mudahan banyak yang udah keluar. Mudah-mudahan. Nah, untuk Kabak ini juga sama ya. Di sini dia bikin pola inside bar. Nah, jadi besok ini kan saya prediksi naiknya Rabu ya. Kalau nggak Rabu Kamis ya. Kita cek aja. Kalau nggak Rabu Kamis naiknya. Eh, ini harga tertingginya di mana tuh? Nah, harga tertingginya di 60 gitu. Jadi kalau Rabu atau Kamis dia bisa breakout 60, masuk lagi gitu. Saya rasa harusnya bisa dalam waktu dekat sih ya. Mudah-mudahan benar antara Rabu atau Kamis. Ya, jadi sama yang kayak gini yang jadi pantauan. Terus apalagi? Ya, rata-rata sih terus terang, rata-rata saham yang eh, di atas moving average itu rata-rata sekarang lagi di saham-saham gorengan ya, Bapak Ibu ya. Contoh coba, ini bukan saham gorengan sih, Mari ya. Mari, lihat. Sahamnya di atas moving average, tapi kenaikannya udah nggak sekencang yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi kenaikannya udah mulai agak lambat nih. Ya, artinya sahamnya udah mulai jenuh, jenuh beli. Ya, udah gitu ada AMBA juga sama gitu. Friend, ya. Nih, Friend udah kemarin udah berhasil closing di atas dari moving average. Hari ini balik lagi. Salah satu tanda-tanda dia nggak kuat naik, gitu ya. Terus apa? Agro ini juga sama. Oh ini sideways. Sideways kita lihat dari stokastik, gitu ya. Simpel ya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ini Bapak Ibu kalau mau lihat saham yang uptrend, ya ini kayak gini. Dia selalu berada di atas harga saham atau candle-nya berada di atas dari moving average-nya gitu ya. Selalu berada. Ini strong uptrend kita sebutnya. Breeze. Oh, satu lagi pantauan buat besok era ya. Ini era ini ada pola descending triangle ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lupa materi pola ya nanti akan kita ajarin lagi. Ya, hari ini naik dengan volume yang cukup lumayan ya, cukup tinggi. Ya, berarti ini pola inside bar udah jelas gitu. Ini ya jadi pantauan juga. Ya. Ini hari ini muncul rumor ya kalau katanya Blibli eh, mau masuk ke saham era ini, jadi pemegang sahamnya era. Ya, mirip kayak The Rans ya, kayak Rans Market ini kan juga sama nih. Infonya kan Blibli mau masuk, makanya harga sahamnya naik tinggi gitu. Ini ya, volumenya tinggi nih di candle ini ya, di candle yang ini ya. Nih, di candle ini volumenya tinggi. Ini kita kasih kotak inside bar. Nah, once dia kuat di atas dengan volume yang besar juga yang di sininya, itu trennya akan naik gitu. Terus, ini juga inside bar lagi. Nah, breakout naik lagi. Mana lagi?
ini inside bar. Nah, tapi sayangnya udah ini inside bar, dia low-nya di breakdown ya, dan closingnya selalu di low, di bawah dari si low candle inside bar. Ini potensi kurang bagus juga. Artinya kenaikannya udahan. Ya, dalam waktu dekat harusnya dia akan koreksi. Ini saham INCF juga menarik. Candle ini volumenya kan besar. Mana ya? Jadi kita bisa kasih kotak atau kita kasih tanda ya. Oh, ini inside bar. Gitu ya. Simpel kan? Ini saya udah bikin belum ya targetnya ke berapa? Oh, belum. Ya, kurang lebih seperti inilah eh, cara kita milih saham, seleksi sahamnya ya. Kalau mau yang uptrend, jadi kita pakai bantuan dari moving average. Terus kita cek harga sahamnya ada di atas moving average, jauh atau enggak gitu ya. Udah gitu ada pola dari inside bar atau enggak. Kalau udah candle-nya di atas moving average, muncul pola inside bar, volumenya juga tinggi pada saat dia breakout, masuk. Jangan ragu. Ya, itu bisa buat fast trading. Fast trading atau scalping. Coba kita cek saham satu. Nah nih, untuk saham satu, harga saham dengan moving average-nya agak jauh kan. Domestik udah masuk ke area jenuh beli. Ya, jadi kemungkinan akan sideways dulu. Nah, jadi di sini potensi dia akan bentuk inside bar di sini. Ya. Jadi kalau besok dia bisa balik lagi nih di atas dari high candle ini. Ya, candle ini high-nya di 70. Nah, besok kalau bisa breakout 70 lagi dengan volume yang besar ya, potensinya akan lanjut naik lagi. Seperti itu. Ya. Terus kemarin ada rekomen PPGL. Nah, ini PPGL juga udah mulai masuk ke area dekat-dekat area take profit harusnya, sorry, resisten dulu sebentar, harusnya turun dulu, nutup gap ya sambil sideways baru naik lagi ke 120. Ya, jadi gini ya, kalau dia harga sahamnya terlalu jauh dengan eh, apa moving average, kita langsung lihat dari si stokastiknya. Memang ini artinya trennya naik, gitu. Tapi kan pasti ada jenuhnya, gitu kan. Kita lihat bantuan stokastik, ya. Kalau nggak percaya kita cek agro. Nih, ya. Harga sahamnya naik, ya kan. Kita lihat stokastik. Pada saat stokastiknya turun dan dia balik lagi di atas stokastik 50, harga sahamnya lanjut naik lagi. Cuman ini nggak jauh ya, nggak jauh. Dia deket nih harganya, ya dekat antara harga dengan moving average, nggak yang sejauh tadi gitu, ya. Jadi agak beda. Jadi
Kalau saham yang lagi seperti ini, ya mendingan kita hold aja. Tapi kalau saham yang satu hari naiknya tinggi gitu kan, itu kan pasti akan bikin eh, kesenjangan sosial dari sisi moving average ya, dari sisi moving average dengan harga gitu. Jadi ini jangan PPGL belum masuk, ya tenang, akan ada koreksi, ya pasti akan ada koreksi dan harusnya dalam waktu dekat ini. Ya, meskipun target saya 120 ya, target saya 120 tuh di sini. Ya, ini ada kemungkinan koreksi kok, tenang aja. Terus toys kita cek. Ya, kita cek toys. Oh, volume transaksi besar nih candle ini. Candle ini juga volume, oh sorry, iya, yang ini ya besar. Kita kotakin. Nah, kalau dia kuat di atas kotak, berarti trennya akan lanjut naik. Tapi kalau enggak, ya akan lanjut turun. Gitu. Simpel ya. Ini tanpa sadar, ini tuh dia ngebentuk suatu pola loh. Hmm, ya. Dia tuh tanpa sadar ya. Aku ganti dulu coba. Tanpa sadar dia ngebentuk suatu pola. Pola adalah namanya ascending triangle. Kecil. Jadi intinya besok cost ini harus naik. Kalau nggak naik, cenderungannya akan eh, turun sampai area support yang di sini. Di harga yang di sini. Nah, 185 gitu ya. Terus apa? LAK. Nah, LAK ini masih uptrend. Ya, masih uptrend. Karena dia masih kuat di atas dari moving average. Terus ada Pegas. Nah, ini Pegas sudah mulai harus hati-hati. Sekali lagi turun dengan closing di bawah dari moving average ya rawan gitu ya. Terus kalau kita tarik garis trend pun hmm, kita tarik garis trend juga nah, kan udah deket nih. Jadi intinya besok kalau dia nggak bisa rebound potensi balik arah. Mirip kayak Tegra ya Bapak Ibu ya. Tegra mudah-mudahan udah keluar semua. Saya lupa kasih tahu. Sama. Ini harusnya arahnya akan lanjut koreksi sih. Ya, minimal balik lagi ke area sini 85 ya. Nah, ini yang bisa kita perhatiin ya sahamnya. PNBS masih koreksi juga. GSMF ya, ini menarik nih GSMF. Bentar lagi bisa punya potensi breakout dari pola. Cuman volume transaksi masih kecil. Kayaknya saya coba masih pantau dulu. Ya, paling itu aja kalau dari saya. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau tanya saham apa? INKP. Nih, harga sahamnya di bawah dari moving average. Turun. Ya, ini area support terdekatnya di sini.
Kalau dia bisa kuat di atas area sini, masih punya potensi naik. Tapi kalau enggak, potensinya akan lanjut turun lagi. Ngeri deh turun ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oh, BABP, BABP, BABP. Nah, BABP trennya turun. Sekarang trennya turun ya, karena harga sahamnya ada di bawah dari moving average. Nah, cuman udah deket-deket di area support nih. Bodinya kecil, harga saham ini BABP udah beberapa hari ya dari sini. Bodinya itu punya bodi yang kecil, artinya eh, semuanya masih pada wait and see. Ya, semuanya masih pada wait and see. Yang banyak nggak, yang beli nggak banyak, yang jual juga nggak banyak. Gitu. Jadi masih pada wait and see. Harus tunggu beres sih sebenarnya untuk rate-nya. Cuman tadi saya cek, karena ini harganya udah deket-deket rate ya. Harga tebus rate di 318. Ini tadi saya cek itu rate-nya tuh beresnya di tanggal 27. Berarti masih seminggu lagi. Nah, saya nggak tahu nih bisa bertahan nggak dia di atas harga rate selama 1 minggu gitu. Kalau BHIT-nya, BHIT udah sempat mulai ada gerakan. Ya BHIT saya juga nggak hafal tanggalnya. BHIT tanggalnya berarti sih sampai kapan ya? Sampai tanggal 23. Oh, sampai tanggal 23 BHIT berarti nggak beda jauh sama BBRI ya. Harusnya masih bisa bertahan sih kalau BHIT. Ya. Jadi untuk BABP ya harapan satu-satunya tinggal nunggu pada saat mau menjelang beres red issue ya. Kayak BBRI ini kan udah mau beres nih. Tiap kali harga sahamnya turun di sesi satu kan selalu turun. Sesi 2 balik lagi loh. Ya. Jadi kalau mau beli BBRI itu di sesi satu sampai tanggal BBRI itu sampai tanggal 22 ya terakhir. Ya, BBRI paling telat itu terakhir di tanggal 22. Red issue ya 22 September artinya lusa ya. Ya. Jadi mau hari Rabu bisa beli di sesi satu. Siapa tahu, siapa tahu ya. Saya bilang siapa tahu sesi duanya langsung balik arah. Tadinya turun jadi naik karena udah beres tembusnya. Saratoga SRTG. Nah, Saratoga ini lumayan menarik nih. Eh, cuman ada cumannya. Selama dia nggak bisa bikin higher high, ya nggak bisa ngelewatin di atas 2065, 2060, 2070 ya potensinya akan balik. Ya, so far dia bisa kuat di atas 1061,8. Oke, ini akan jadi pantauan kita nih, Saratoga kelihatannya untuk beberapa hari ini. Siapa tahu ada pola lanjut naik ya.
So far sih masih lumayan sih ini untuk Saratoga. Kalau di weekly juga saya tarik garis trendline, oh masih uptrend. Ya, so far masih oke untuk Saratoga. Kita masukin saham rekomendasi deh. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Saratoganya oke. MPMX-nya gimana? MPMX saya tulis. Tebiknya kurang oke. Powernya jelek. Handnya jelek. Oh ya, Stand ini ada berita jelek ya. Kalau nggak salah tuh ada tender offer wajib di harga 246. Agak ngeri sih. 246 berarti masih jauh. Saran sini. Naik lagi. Nah, ya mungkin sekitar sini. Ngeri ya. Jadi hindarin dulu lah, Sen. BBCA stock split tanggal 23, insight-nya gimana? Biasanya apa kalau yang saham yang stock split itu sebelum stock split naik dulu kok. Nanti setelah tanggal stock split harga sahamnya naik dulu sebentar udah gitu turun lagi. Ya, dan harusnya sih kalau BCA udah di 6 ribuan, ini kan stock split ini 1:5 ya, jadi 6 ribuan. Harusnya apa namanya? Harga sahamnya bisa lebih banyak bergerak. Nggak yang kayak gini kan spare-nya sedikit ya. Maksudnya geraknya tuh satu hari paling 1%, 2% gitu. Tapi kalau udah 6 ribuan mungkin bisa 4% sampai 5%. Mungkin. Ada yang nanya, Pak buka gimana? Masih setlist ya. Ada lagi yang mau nanya? BCA setahu saya sih belum ada tanggal pasti. Coba. Iya, belum ada. Baru nanti mau RUPS di tanggal 23. Jadi belum ada tanggal pasti untuk stock splitnya kapan. Bukan tanggal 23 stock splitnya. 23 itu baru RUPS-nya. Diputusin stock split eh, atau enggak. Kalau stock split kapannya itu juga tanggal 23 di infoinnya. Ya, perbandingannya kan 1:5. Eh, ya antara 1:5 atau 5:1 lah. Pokoknya harga sekarang berapa, dibagi aja langsung sama 5 gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hati-hati sama saham ini ya, sektor mining ya, batu bara, nih PTBA ya.
agak rawan. Ada Row juga sama, Indi juga sama, Doit juga sama, Antam juga sama, Harum kemarin sempat oke, hari ini udah mulai merah, meskipun volumenya kecil. Inco ini juga sama, ya. Inco nggak kuat di atas 4780, potensi bisa balik lagi loh mesin di low-nya ini. Oh, ini tuh berapa? 4120. Wah, ngeri ya. Ini dia masih sideways cukup lebar. UVCR. Oh, memang UVCR masih ATH ya? Oh, udah enggak kok UVCR. Udah enggak ATH ini. Tanda-tandanya sih kelihatannya sudah mulai habis kayaknya. Agak habis bensinnya. Tuh. Dari hourly-nya juga udah kurang oke ya. Ini dia ada pola nih. Tuh. Ya. Rising wedge. Ini tanda-tanda dia akan koreksi. Ya, rata-rata saham teknologi pada koreksi, mau koreksi. Ini termasuk teknologi kan? Coba. Iya, masuk sektor teknologi. Kios aja kemarin sempat direkom mau koreksi nih. PTSN sama. Rata-rata pada mau koreksi. Oh, Serek enggak kayaknya. Serek lagi di area support tuh. Dekat-dekat support. Gitu. Ya, jadi banyak sih ya, sektor yang lain juga punya potensi koreksi. Jadi minggu ini memang minggu suram. Ya, minggu suram. Emas juga punya potensinya koreksi. Sekarang di 1750-an. Target koreksinya di 1680 sampai 1650. Ya, ya ini semua gara-gara The Fed ini mau meeting aja bikin repot banyak orang. Ya, sektor energi nggak ada yang kurang kurang banyak yang bagus lah. Kan kalau kayak waktu kemarin juga sektor properti, konstruksi pada bagus kan, sekarang udah enggak. PMMP ini juga sama breakdown ya. Cuma saya lupa bilang di grup. WIM juga breakdown lagi. Ya, kurang oke memang. Marketnya memang lagi kurang bagus. Nah, nih BIF ada pola inset bar ya, pola inset bar. Kita bisa buy kalau dia breakout 101 HK. Asal volume transaksi harus tinggi. Ikan masih belum kemana-mana, sideways. Pola inset bar ada juga ya ini. Oh, eh breakout 118 baru kencang lagi. Ikannya lagi nggak jalan, iya Cik. Kalau ikan jalan itu namanya bukan ikan. Mungkin itu namanya putri duyung yang lagi ke darat. Ikan itu berenang nggak jalan.
Ini ngeselin nih, kan lama banget. Sama kayak MPMX tuh. Nih, sideways saja terus ngeselin. Alhasil apa kesabaran mengalah sama ini ketamakan. Karena ngelihat yang ijo-ijo yang lain jadi jual deh. Era era tadi udah sempat dibahas ya. Era ini potensi pola namanya inside bar. Ya. Kemungkinan besok sideways dulu selama beberapa hari kalau dia bisa breakout dari high yang di sini 630, ini punya potensi untuk naik sampai minimal 6 6 minimal bukan minimal di sini ya targetnya. Nih. Nah, yang ini ya 660 sampai 680. Bukan yang tadi. Kalau yang tadi mah yang ini juga bukan ya. Nah, ini kerjaannya anak Maranatha tadi tadi siang. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sektor infrastruktur yang menarik itu telekomunikasi, eh ISAT enggak, Tebik enggak, Friend enggak, XL nih. Ya, saya udah bikin areanya, ternyata dia rebound di area yang paling atas. Mudah-mudahan masih bisa koreksi lagi ya. Nah, ini juga ada pola inside bar loh, Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi nanti ini harusnya sideways beberapa hari ya untuk SCL. Kalau dia ternyata bisa breakout dari ini, udah masuk. Boom. Ini salah satu saham calon saham yang akan masuk ke VIP FCL. Link ya so far lumayan. PSKT enggak ya tadi ya. Sen enggak, IBST enggak. CST juga sideways. GMFI ini lumayan menarik nih GMFI. Nih, dia rebound dari EMA ya. Hari ini naik lagi dengan volume yang lebih besar dibanding kemarin. So far oke. Okay. Harusnya kalau besok mau jalan bisa kenceng si GMFI. Saya masukin dulu. SSIA enggak, PCM enggak, Zebra, Zebra enggak. Nah ini kerjaan saya tiap malam kayak gini. Liatin saham satu-satu. Oh ada yang menarik nggak? Oh ini menarik PBSA. Tapi ini agak bahaya ya PBSA. Karena volumenya tipis-tipis semua. NRCA. Oh Deki ini lumayan nih.
Kita pantau ya. Aku udah kebetulan udah lama juga nggak ini deh. Pantau nih. MTPS enggak, Tegra enggak dulu. JAST, JAST ada juga nih ya. Nih. Nah, jadi kalau dia kuat di atas 181 ya masih bisa naik. Kalau enggak, tinggalin dulu. Ya ini bisa lah ya, masukin buat besok. Empau, Empau ada ini sih, satu. Nah, ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Eh, nggak ada? Kalau nggak ada mungkin sampai di sini dulu aja, Bapak Ibu, buat edukasi hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, selamat malam, salam profit.